sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala al-muallif, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita bangkitkan hati kita, hati yang merasakan betapa agungnya kekuasaan Allah atas diri kita, sehingga tumbuh rasa syukur kepada Allah ketika melihat dan merasakan betapa banyaknya limpahan nikmat yang senantiasa kita terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering merasakan bahwa segenap dirinya itu benar-benar ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sering menyampaikan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku ini ada dalam genggaman kekuasaannya. Saat ini kita bisa duduk bersimpuh di rumah Allah selepas melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semua itu atas kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bangkitkan kita dari tidur kita, karena tidur kita gambaran kematian kita. Lalu Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu buah dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya sampai akhir hayat kita. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjunan alam habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad. Tidak lupa kepada seluruh keluarga beliau, ahlul bait tercinta, kepada para sahabat setia, kepada para ulama pewaris di setiap zamannya, dan pada akhirnya kepada kita segenap umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan istiqomah, dawamah dalam menghidup-hidupkan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Amanah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari pertama, di subuh pertama di tahun yang baru ini 2022, kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan hari ini, tahun ini jauh lebih baik daripada hari yang lalu, tahun yang lalu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarinnya, lebih baik sholat subuhnya, lebih baik taklimnya, lebih baik ikhlasnya, meningkat keikhlasannya daripada hari kemarin, daripada tahun yang kemarin, fahuwa rabihun, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita di kelas yang pertama ini, orang yang robih, orang yang beruntung. Ada dua yang celaka, yang rugi. Yang kedua, wa man kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini misla min amsihi fahuwa maghbun, hari ini sama saja
daripada hari kemarin, daripada tahun kemarin, tidak ada peningkatan. Dalam pandangan Rasulullah, maghbun, rugi. Kenapa rugi? Waktunya semakin habis, tapi kualitas tidak meningkat. Monoton, stagnan, statis. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa dinamis dengan ruh keikhlasan. Yang kedua, masih dihitung rugi. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarinnya, maka itu orang yang terlaknat. Naudzubillahi min dalik. Supaya kita terhindar dari laknat di dunia ini, kita posisikan diri kita senantiasa hadir di majlis zikir, hadir di majlis ta'lim. Karena dua majlis ini dan aktivitas di dalamnya yang akan menghindarkan kita dari laknat dunia ini. Rasul pun pernah menyampaikan, ad-dunya mal'unah. Dunia ini disetting oleh Allah banyak sekali laknat di dalamnya. Wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah. Dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan yang semisal dengan zikir. Wa aliman wa muta'aliman, dan orang yang mengajar dan orang yang belajar. Insya Allah dua majlis ini, majlis zikir, majlis ta'lim, yang akan membentengi diri kita dari laknat dunia yang begitu banyak sekali ragamnya. Dan banyak manusia yang berhasil disesatkan, digelincirkan oleh kehidupan dunia ini. Baik hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema menjaga kualitas ikhlas. Karena ikhlas ini dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah menjadi ruh gerak-geriknya amal ibadah kita kepada Allah. Tegak dan tidaknya ibadah kita kepada Allah tergantung ruh ikhlas. Tadi dalam mukadimah disampaikan, al-a'malu suwarun qaimatun. Amal-amal itu bentuk lahiriahnya yang begitu tegak. Lahiriah yang ditegakkan. Kita tadi menegakkan sholat, sekarang duduk bersimpuh di majlis ta'lim. Wa arwahuha, ruhnya yang membuat tegak lahiriah kita beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah, wujudu sirril ikhlasi fiha, karena adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Ini luar biasa, menggunakan dua kata menjadi satu istilah. Wujudu sirril ikhlas, adanya rahasia keikhlasan. Jadi keikhlasan itu harus betul-betul rahasia di dalam diri kita. Jangan sampai terucap. Jangan sampai terganggu kualitas ikhlasnya. Jadi kalau sesuatu yang dirahasiakan itu biasanya sesuatu yang mahal. Betul tidak bapak-bapak, ibu-ibu? Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini banyak yang dirahasiakan, tidak diceritakan kepada orang lain karena mahal. Nominal deposito ibu, bapak, nominal rekeningnya diceritain nggak kepada orang lain? Oh rahasia dong. Kalau nominal rekening rahasia. Tapi kadang-kadang keikhlasan sering diumbar.
Sering ditanya sama teman, ikhlas nggak? Dijawab sama kita, ikhlas deh. Karena yang mintanya agak maksa, jawabannya pun ikhlas deh. Nah, kalau ikhlas deh, kira-kira ikhlas nggak Pak? Nah kata Syekh Ibnu Athaillah, ada sirrul ikhlas, rahasia keikhlasan. Artinya betul-betul dijaga keikhlasan ini sampai dirahasiakan oleh dirinya. Nanti kita akan bahas bagaimana kita menjaga rahasia keikhlasan ini supaya ikhlas ini betul-betul berkualitas di hadapan Allah. Jangan sampai ikhlas ini hanya hiasan bibir tapi kosong makna di dalam hati. Jadi ternyata yang membuat tegaknya fisik kita, lahiriah kita, beribadah, beramal kepada Allah karena ada ruh rahasia keikhlasan di dalamnya. Kalau tidak ada ruh rahasia keikhlasan mengiringi amal dan ibadah kita, maka tidak akan tegak, tidak akan kokoh ibadah kita dan agama kita. Sebagaimana tadi disampaikan dalam muqaddimah dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima. Di ujungnya ada kalimat dinul qayyimah. Agama yang tegak, agama yang kokoh, agama yang kuat. Itu ternyata pondasinya adalah keikhlasan mengiringi ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah diperintah ibadah itu kecuali memurnikan ibadah itu di dalam beragama, agama yang lurus. Agama yang hanif ini, agama yang lurus harus disikapi dengan ibadah yang ikhlas, yang murni di dalamnya. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Maka orang yang ikhlas itu akan menegakkan sholatnya, akan menunaikan zakatnya. Ini yang disebut dengan tadi suwarun qaimatun. Tegak lahiriahnya beribadah, beramal kepada Allah. Maka di ujung ayat ini wadzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang kokoh. Agama yang tegak. Jadi tegaknya agama ini tidak cukup dengan undang-undang saja. Secara yuridis, secara undang-undang, secara hukum banyak agama, banyak negara yang berdasarkan hukum Islam. Tapi pada kenyataannya, maaf, tidak mampu menegakkan syariat Islam itu sendiri. Permusuhan, cekcok, peperangan. Maaf, seperti di Timur Tengah. Ini contoh klasik dari dulu. Terus saja diliputi oleh perpecahan, permusuhan sampai kepada peperangan. Kira-kira kalau sudah peperangan di dalam hati umat Islam yang sedang bertikai, rahmat, kasih sayang atau kebencian? Kebencian yang ada. Kalau sudah perang, kebencian, naudzubillah. Jadi tidak cukup hanya dengan undang-undang saja untuk menegakkan agama. Ternyata butuh pondasi yang sangat prinsip, yang sangat individual. Setiap pribadi harus menjadi mukhlisin, orang yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Maka akan tegak agamanya. Maka dalam segala urusan, ikhlas ini harus menjadi ruhnya. Berumah tangga, suami istri ikhlas menjalaninya. Ini para suami, bapak-bapak, walaupun banyak yang sudah menjadi pensiunan ya,
Kita flashback dulu lagi dinas, yang mudah-mudahan ikhlas. Siang malam kerja, peras keringat banting tulang, memikirkan amanah, itu capek tidak Bapak-bapak? Capek sekali, lelah. Tapi kalau ikhlas, lillah, karena Allah, maka insya Allah akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ingin menegakkan agama, apalagi dalam konteks bernegara, wah subhanallah, harus menyertakan seluruh komponen umat Islam. Dan setiap pribadi adalah pribadi mukhlis, orang yang senantiasa ikhlas. Ini banyak pertikaian yang kita lihat, kita review ya, sebagai bentuk muhasabah awal tahun melihat tahun yang lalu. Banyak perpecahan di negara kita yang awalnya komitmen, ternyata pecah belah. Kenapa? Karena disinyalir dan terbukti, terdeteksi tidak ikhlas menjalaninya. Sudah habis tenaga, pikiran, materi untuk menyatukan umat ini, ujungnya pecah belah juga. Betul Bapak-bapak? Pragmatis dan dramatis akhirnya. Nah, jangan salahkan orang lain. Lihat diri kita, ternyata kemarin banyak kepentingan duniawi. Kalau umat Islam ingin menang dalam segala urusan, bangun setiap pribadi kita pribadi yang ikhlas menjalani ibadah ini. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Dalam kitab Hikam dikupas secara mendalam, secara tuntas, bagaimana kualitas ikhlas ini bisa hadir di dalam hati kita. Ternyata harus dibangun mindset, pola berpikir kita atas diri kita ini. Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam mengajak kita mengembalikan siapa diri kita, dari mana diri kita, siapa yang menciptakan kita. Karena inilah yang menjadi pondasi ikhlas kita. Kalau kita mampu mengenal diri kita, mengembalikan diri kita, dan mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang memiliki kita, maka ikhlas itu akan tumbuh subur di dalam hati kita. Sehingga diungkap oleh beliau satu sindiran bagi kita. Lebih baik disindir daripada nina bobokkan, supaya kita bangkit kesadaran. Satu sindiran yang patut kita maknai mengawali tahun ini, beliau menyampaikan, kaifa tatlubul iwadha ala amalin huwa mutasaddiqum bihi alaika. Bagaimana engkau meminta, menuntut kepada Allah, apa yang dituntut, apa yang diminta? Al-iwad, upah atas amal-amal, sedangkan Allah sendiri mutasaddiqum bihi alaika. Allah sendiri yang mensodakohkan amal itu untuk kalian, untukmu. Apa maksudnya? Kita tadi sholat subuh Bapak Ibu, siapa yang menggerakkan? Apakah diri kita? Tidak mampu. Allah yang menggerakkan. Allah yang menyehatkan kedua kaki kita. Allah yang menyehatkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Allah yang membangkitkan kesadaran hati kita. Lalu amal itu milik kita atau milik Allah? Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengajak sampai ke titik yang paling dalam. Ternyata amal-amal kita ini itu bentuk sodakohnya Allah, bentuk anugerah pemberian Allah kepada hambanya. Lalu bagaimana kita menuntut upah di balik amal kita? Toh amal kita ini adalah pemberian Allah. Ya udah ikhlasin saja. Betul Bapak?
Yuk jangan kita menuntut kepada Allah, ya Allah aku minta ini, minta itu, setelah beramal. Nah, kita ikhlaskan. Karena ternyata dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah, amal-amal kita itu adalah sodakohnya Allah, hadiahnya Allah untuk kita. Kita dihidupkan, diciptakan menjadi manusia, lalu diberi iman di dalam hati kita. Siapa itu yang memberi semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar dari kalimah hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah ini harus senantiasa mengiringi langkah kita. Ya Rabb, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Engkau mudahkan langkah kaki ini. Engkau bangkitkan kesadaran hati ini ya Rabb. Seandainya tidak engkau pilih diri ini, tentu diri ini termasuk orang-orang yang lalai sholat subuh tadi. Yuk bangun keikhlasan sebelum terlambat. Sebelum hawa nafsu mendahului dan menghancurkan keikhlasan kita. Sehingga kualitas ikhlas kita menjadi rapuh adanya. Jadi bagaimana kita menuntut upah kepada Allah atas amal kita. Sedangkan Allah sendiri yang bersodakoh, yang menghadiahkan amal itu alaika untuk kita. Lalu beliau pun menyindir lagi, lebih dalam lagi. Am kaifa tatlubul jaja'a ala sidqin huwa yuhdihi ilaika. Atau bagaimana engkau menuntut kepada Allah al-jaja'a, balasan, pahala, ala sidqin, atas keikhlasanmu. Dalam beramal ikhlas, tapi masih minta al-jaza, balasan dari Allah. Dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah, huwa yuhdihi ilaika, sedangkan dia Allah yang menghadirkan, yang menunjukkan, yang memberi hidayah keikhlasan itu sendiri kepadamu. Jadi kita bisa ikhlas itu buah dari hidayah Allah kepada hati kita. Bukan hasil usaha diri kita. Jadi murninya hati kita di dalam ibadah yang disebut ikhlas itu adalah petunjuk hidayah dari Allah. Lalu bagaimana minta pahala di balik itu? Lebih dalam lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu bagaimana ibadah-ibadah kita yang kemarin? Yuk kita tingkatkan keikhlasannya. Karena ikhlas ini dalam pandangan ulama sufi minimal ada 3 tingkatan. Walaupun satu kalimahnya, lillah. Sebagaimana tadi kita sholat dalam doa iftitah, doa pembuka sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini, ibadah-ibadahku, manasik-manasikku, hidupku dan matiku nanti lillahi rabbil alamin. Nah, lillah di sini dimaknai 3 makom. Lillah yang pertama karena Allah maknanya. Karena Allah. Karena merasakan dirinya itu tidak punya apa-apa. Semua bergerak karena Allah. Lillah yang kedua untuk Allah. Subhanallah. Lillah yang pertama karena Allah, terjaga keikhlasannya. Lillah yang kedua untukmu ya Rabb. Sujud ini, ruku ini, sodakoh ini untukmu.
dipersembahkan untuk Allah. Tidak untuk hawa nafsu, riya, ujub, tidak untuk dilihat oleh orang lain, semata untukmu ya Rob. Lillah yang kedua. Sudah tumbuh ibu bapak? Lillah yang pertama sebagai pondasi. Karena Allah, karena Allah, karena Allah mengiringi ibadah kita. Maka akan tumbuh lillah yang kedua, untukmu ya Rob. Puncaknya lillah yang ketiga, milikmu ya Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Milikmu ya Rob. Rob pemilik alam semesta ini. Pencipta alam semesta ini. Kalau sudah komitmen bahwa semua ini milik Allah, maka insya Allah tidak akan tercampur sedikit pun di sana milik diri sendiri. 100% milikmu ya Allah. Tidak ada milik diri ini. Apalagi milik hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini harus kita waspadai dan kita curigai. Khawatir mengiringi ibadah kita. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan haddun nafsi bil maksiyati dhahirun zaliyun. Ikut sertanya hawa nafsu mengajak, menyuruh kepada kemaksiatan. Hadirnya hawa nafsu itu dhahirun zaliyun, jelas dirasakan, nampak. Ngajak maksiat, hawa nafsu, jelas. Dan kita akan lebih mudah mendeteksinya dan menghindarinya. Sebaliknya, wahaduha fi ta'ati. Sedangkan gerak hawa nafsu ikut campur dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana sifatnya? Batinun khafiyun. Samar, halus, tidak terlihat, tidak terdeteksi oleh diri kita. Wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuh. Dan membersihkannya, mengobati sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak terlihat itu sa'bun ilajuh, sangat sulit sekali. Jangan sampai ada gerakan hawa nafsu ikut campur dalam ketaatan kita kepada Allah yang akan mengurangi kualitas ikhlas, bahkan menggagalkan kualitas ikhlas. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membuat 7 metode, 7 aqobah, 7 tanjakan yang terjal, yang harus kita lalui dan kita lampaui. Ada aqobah yang ke-6, aqobatul qawadih namanya. Tanjakan yang terjal yang mencemari kualitas ibadah kita. Yang menggagalkan nilai-nilai spiritual kita di hadapan Allah. Ada 2. Yang pertama ujub, yang kedua riya. 2 sifat buruk ini sifatnya mencemari nilai ibadah kita di hadapan Allah sehingga gagal pahala di hadapan Allah. Yuk kita lihat perumpamaan orang yang ikhlas di dalam ibadah, nggak usah dituntut pahalanya. Kenapa? Sudah disiapkan. Sudah dijanjikan dan sudah ada. Yang penting kita pastikan diri kita menjadi orang yang mukhlis, ikhlas di dalam ibadah. Dalam surah Al-Baqarah ada 2 perumpamaan. Bentuk ibadahnya infak fisabilillah. Ini yang paling sulit dijaga keikhlasannya. Karena berkaitan dengan materi. Berkaitan dengan yang sifatnya duniawi. Ini yang paling sulit dijaga kualitas ikhlasnya.
Mungkin kalau sholat subuh kan nggak pakai modal Pak. Pakai modal nggak sholat subuh? Baju sudah ada, kain sarung, koko, gamis sudah ada. Tinggal jalan kaki, nggak pakai modal. Tapi kalau infak pakai modal Pak. Pakai modal. Semakin besar yang kita infakkan, seharusnya semakin besar juga kualitas ikhlasnya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah mengingatkan dengan tamsil yang begitu indah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamassali habbah. Perumpamaan yang begitu indah bagi orang yang infak di jalan Allah. Infaknya ada syarat Pak di sini. Fi sabilillah, di jalan Allah. Tidak sembarang memberi, tidak sembarang infak, tidak sembarang mendermakan harta di jalan Allah. Tidak sembarang mendermakan harta, tapi hanya di jalan Allah. Ini ada fenomena orang membagi-bagikan uang, viral. Betul Bapak-Bapak? Kita nggak jelas sumber uangnya dari mana. Hanya untuk mencari popularitas. Disut, dikampanyekan, dipromosikan, diulang-ulang tayangnya. Subhanallah ya. Ini yang gagal dalam berinfak. Lihat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Di jalan Allah infaknya. Kamasali habbah, perumpamaannya itu seperti satu bulir benih. Ambatat sab'a sanabila. Dari satu bulir benih itu tumbuh 7 tangkai. Suburlah 7 tangkai dari satu bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkainya itu, di setiap dahannya itu muncullah 100 bulir. 1 kali 7 kali 100. Berapa jumlahnya Bapak-Bapak? 700, subhanallah. Masya Allah. Satu kebaikan, satu amal, satu ibadah diiringi dengan keikhlasan. Ikhlas itu ibarat para ulama banyak menganalogikan, mengilustrasikan. Ada yang mengilustrasikan ikhlas itu laksana air yang bening, yang jernih, tidak ada kotoran sekecil apapun di dalamnya. Dengan air itu kita terjaga kesehatan. Dengan air itu ikan pun bisa terpelihara. Coba bapak-bapak yang punya akuarium, kalau sudah butek, sudah 3 bulan nggak dikuras, bagaimana ikannya? Lemes. Sudah dikasih pembersih, masih lemes juga. Bahkan kudisan. Kenapa? Airnya sudah tercemar, segera kuras. Nah, ikhlas itu airnya jernih. Jadi kalau airnya jernih, seluruh ikan bisa hidup. Seperti tanah yang subur, ikhlas itu. Tidak ada pohon-pohon, tanaman yang lain. Dibersihkan dulu. Dari rerumputan, dari gulma, dari hama. Sehingga ketika benih ibadah, satu saja yang ikhlas, itu tumbuh subur menjadi 7 tangkai. Bahkan tidak berhenti di situ, di setiap tangkai ada 100 bulir. 700 kali lipat nilainya di hadapan Allah. 1 rakaat diiringi dengan ikhlas di sisi Allah sama dengan 700 rakaat pahalanya. Bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
ditutup dengan ayat Allah itu punya kuasa melipat gandakan pahala balasan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Karena Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi nggak usah dituntut. Jadi sangat betul, relevan, sinkron dengan spirit ayat ini apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Nggak usah dituntut upah di hadapan Allah. Nggak usah dituntut pahala di hadapan Allah atas amal ibadah kita. Kenapa? Sudah ada, sudah pasti. Dan Allah tidak pernah menselisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Yang penting jadikan kita orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ikhlas itu lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahjanun. Bagi mereka itu pahala di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa rasa takut, rasa khawatir atas diri mereka. Nah, orang yang mendapatkan itu alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Mereka orang-orang yang infak hartanya di jalan Allah kemudian tidak diiringi apa-apa yang diinfakannya itu manna wala adza, menyebut-nyebut jumlahnya, menyebut-nyebut kejadiannya, menyebut-nyebut bentuk infaknya dan menyakiti orang yang menerimanya. Maka bagi mereka lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahjanun. Orang yang ikhlas itu pantang menyebut-nyebut amal perbuatannya, apalagi menyakiti orang yang menerimanya. Maka bagi mereka itu pahala di sisi Robnya. Dan tidak ada rasa takut dan khawatir di balik infaknya. Lihat, ini terjaga kualitas ikhlasnya. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, kita loncat satu ayat. Tadi bersifat motivasi, targib, ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang bersifat tarhibnya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, loncat satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan, jangan engkau gagalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan membuat sakit hati orang yang menerimanya. Ini kalau menyebut-nyebut itu lahir dari sifat ujub dan riya. Bangga diri, takjub kepada amal dirinya sendiri. Sehingga gregetan kalau tidak untuk menyebutkannya. Gatal aja lisannya itu. Ingin nyebut. Ingin nyebut amalnya, infaknya. Nah, kalau sudah disebut-sebut pasti merasa malu orang yang menerimanya. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Maka tadi wujudu sirril ikhlas, adanya rahasia keikhlasan ini yang harus kita jaga. Yuk kita rahasiakan. Walaupun infaknya tidak dirahasiakan di hadapan orang, infak. Karena boleh kita infak itu di hadapan orang lain secara zahriyah, secara nyata, secara terang-terangan. Tapi mampu merahasiakan keikhlasannya
Tadi tidak menyebut-nyebut, tidak diulang-ulang. Kalau disebut oleh panitia tidak apa-apa, yang penting hati kita yang infak tidak menyebut-nyebutnya. Oleh panitia sebagai bentuk tertibnya infak, sebagai bentuk motivasi bagi yang lain. Nah, yang lain yang belum infak, wah, bapak ini bisa infak besar lagi. Oh, dulu bawahan saya dulu, tapi kok infaknya bisa besar. Ah, saya harus lebih besar lagi. Nah, ini untuk memotivasi. Karena dulu di zaman Rasul pun mengajak infak kepada para sahabat secara terbuka, terang-terangan. Datang Sayyidina Abu Bakar, infak fisabilillah 100% hartanya. Datang Umar bin Khattab 50% hartanya. Begitulah para sahabat. Bahkan pernah dalam satu peperangan perang Tabuk, perang di musim paceklik, di musim panas, ditanggung seorang diri, Utsman bin Affan, infak fisabilillah. Ini kalau dinominalkan hari ini, dikonversi ke rupiah, konon nominalnya sampai kepada angka 60 miliar. Satu kali infak. Nah, itu boleh. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyah. Mereka yang infak di jalan Allah di waktu malam, di waktu siang, secara rahasia, secara terang-terangan. Waktu malam, gambaran rahasia, tidak ada yang tahu. Boleh, silahkan. Kalau ingin menjaga karena belum mampu menjaga keikhlasan malam hari, istilahnya malam ini simbol. Kalau malam itu kan tidak banyak orang tahu. Nah, artinya dirahasiakan keikhlasannya itu. Titip kepada panitia, jangan sebut nama saya. Cukup antum yang tahu saya infak ini. Nah, itu rahasia. Bukan berarti rahasia itu main geletak aja uangnya di kotak amal atau di mihrab masjid. Bukan begitu. Justru jadi fitnah nanti. Datang kepada panitia, titip uang ini. Jangan sebut nama saya, boleh. Seperti itu. Dirahasiakan. Rahasiakan, jangan sampai ada yang tahu saya telah berinfak. Nah, itu gambaran di malam hari infaknya. Wan nahar, di siang hari, terang-terangan. Alaniyah, secara terbuka. Tidak apa-apa, yang penting terjaga keikhlasannya. Dijaga keikhlasanmu. Maka ketika nama kita disebut, lillah ya Rob, ini karenamu. Engkau kayakan diri ini, engkau mampukan karenamu. Lillah, untukmu, karena semua milikmu. Nah, jaga keikhlasan kita. Ajak hati kita menjaga ikhlas. Lillahi ta'ala, karena Allah. Lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Lillahi ta'ala, milikmu ya Allah. Maka insya Allah ikhlas mengiringi infak kita. Tapi kalau orang yang menggagalkan kualitas ikhlasnya, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerimanya, maka perumpamaannya itu perumpamaan seperti orang yang infak di jalan Allah diiringi dengan riya, ingin dilihat kepada manusia dan tidak iman kepada Allah dan negeri akhirat. Ini orang yang ria, tadi ujub ria menurut Imam Al-Ghazali sifatnya qawadih, mencemari, menggagalkan nilai pahala di hadapan Allah. Nah, kalau orang sudah ria di dalam infaknya, ria, ujub di dalam ibadahnya, pamasaluhu kamasali sopwanin alaihi turabung fa'asabahu wabilung patarokahu solda. Perumpamaan yang tepat orang yang ibadah, yang beramal, yang berinfak, tapi motivasinya ujub dan ria, seperti batu yang licin. Nah, di hadapan kita ada batu marmer yang licin.
sering dipel. Batu yang licin di atasnya ada tanah. Maka apa yang terjadi? Fa'asabahu wabilun, datanglah menerpa batu itu hujan yang lebat. Apa yang terjadi? Fatarokahu solda, maka batu itu kembali licin lagi. Tidak ada tanah sekecil apapun, tidak ada debu sekecil apapun yang menempel di batu yang licin itu. Artinya apa? Ibadah kita kosong melompong. Tidak ada makna pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dalik. Kalau ibadah diiringi dengan qawadih yang mencemari ibadah kita, riya dan ujub. Mudah-mudahan dua sifat buruk ini mampu kita bersihkan di dalam hati kita sehingga tumbuh ikhlas mengiringi ibadah kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikian kajian sesi pertama. Insya Allah silahkan yang ingin bertanya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dijelaskan. Ini ada sebuah pengalaman. Pada tahun 2016 saya pernah ikut kajian di sebuah masjid besar di Cibubur. Ustadz yang datang itu mengatakan, bapak-bapak pengurus DKM masjid itu tidak perlu membayar saya. Tapi di ujung tablik akbar itu memaksa kepada jamaah untuk ikhlas menyerahkan apa saja yang dimiliki dengan dalih untuk membangun pesantren tahfiz Al-Quran. Ada seorang bapak nanya ke saya tidak jawab karena dalam suasana tablik akbar. Bagaimana menurut Ustadz kalau ada seseorang memaksa kepada jamaah peserta tablik akbar untuk ikhlas menyerahkan apa yang dimiliki dengan dalih untuk tadi membangun pesantren tahfiz Quran dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang cukup fenomenal kejadian-kejadian seperti ini, ya. Sangat jauh berbeda apa yang dialami sahabat di zaman Rasulullah. Dulu sahabat berbondong-bondong menginfakkannya hartanya di jalan Allah, buah bimbingan, buah contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Bagaimana tidak? Rasulullah sebelum menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi, orang yang kaya raya, betul tidak? Bukan hanya dari harta istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha saja, tapi dari hasil usahanya. Beliau orang yang amanah, al-amin gelarnya. Apalagi ditambah dengan harta istrinya, harta bawaan istrinya Siti Khadijah. Kaya raya beliau. Beliau sering mendermakan hartanya. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, punya konsentrasi penuh kepada umat. Sehingga beliau tidak lagi berdagang, tidak lagi berniaga. Fokus membina umat. Dan salah satunya pembinaan beliau, beliau infakkan hartanya dan harta istrinya di jalan Allah. Sampai habis nggak punya apa-apa. Betul tidak Bapak-bapak? Ketika hijrah, Rasulullah udah nggak punya rumah. Banyak harta beliau untuk menebus, memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Mahal itu. Diberi contoh dulu, bukan mengajak kepada orang lain, tapi tampil dirinya terdepan, infak fisabilillah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat ketika diajak infak fisabilillah nggak usah ditanya, nggak usah dipaksa apalagi.
otomatis kesadaran itu tumbuh buah contoh teladan. Nah, kalau hari ini kita miskin contoh teladan, nyuruh infak, ngajak infak, dirinya belum berinfak. Nah, tentu ya, sesuai dengan pertanyaan ini, kondisinya berbeda dengan hari ini. Umatnya juga belum terbina karena belum mendapatkan contoh teladan dari si dai-nya. Tentu keikhlasannya ini akan sulit tumbuh, apalagi dipaksa di muka umum. Ini hati-hati ya. Jadi infak yang terbuka di muka umum ini kepada jamaah yang sudah mendapatkan bimbingan dan contoh teladan sebagaimana dulu bimbingan Rasulullah kepada para sahabat. Kalau kepada jamaah yang baru saja hadir di situ ikut ngaji, dai-nya juga baru saja di situ ngebina, baru datang, tidak dirasakan bimbingannya apalagi contoh teladannya, dikhawatirkan keikhlasannya itu tidak hadir mengiringi infaknya, yang ada terpaksa, yang ada rasa malu karena diplot, ditarget. Nah, jadi ini harus kembali kepada konsep bagaimana menghadirkan keikhlasan terlebih dahulu kepada hati umat. Disampaikan metodologinya, dan yang paling penting dihadirkan contoh teladannya sebagaimana contoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka para dai, para mubaligh tentu harus memberikan contoh teladan yang terbaik kepada mad'unya, khususnya dalam berinfak. Ya, infak itu tentu dimensinya banyak dan luas, tidak hanya sebatas harta. Bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmunya, bisa dengan dirinya berkhidmah dalam agama, dan juga bisa dengan hartanya. Para pejabat kalau tidak punya harta berlebih, dengan jabatannya, dengan regulasinya, kebijakannya. Jangan maksa dengan harta yang gak jelas. Ini mentang-mentang pejabat harus dengan hartanya, gak punya uang, gajinya pas-pasan karena dia amanah, hanya menerima gajinya saja. Jangan maksa dengan harta, akhirnya ngambil harta yang gak jelas sumbernya. Mending kalau dana sosial, dana taktis yang memang sudah dialokasikan. Ini dana yang gak jelas, akhirnya terjerat korupsi nantinya. Banyak dana-dana korupsi, kasus-kasus yang dulu itu ternyata hibah ke pesantren, sumbernya gak jelas, akhirnya menterinya diusut, naudzubillahi min dalik. Nah, jadi infak fisabilillah, sodakoh di jalan Allah itu dimensinya luas, bisa dengan pikiran, pengalaman kita, pekerjaan kita, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, dan terlebih utama dengan harta. Maqomadin illa bilmal, tidak akan tegak agama kecuali dengan harta yang diinfakkan yang ikhlas adanya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi Bapak ya. Saya tidak ingin menanggapi orangnya, tapi menanggapi fenomenanya. Ya, yang harus kita ambil pembelajaran adalah fenomenanya. Fenomena di zaman Rasul adalah buah bimbingan dan contoh teladan. Mudah-mudahan kita semua seperti para sahabat. Ya. Sudah cukup Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang ikhlas mengiringi ibadah kita. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, mari sama-sama kita muhasabah, mengevaluasi diri. Apalagi kita memasuki hari pertama di tahun yang baru. Waktu itu eksat, waktu itu nyata, waktu itu pasti. Wal asr, demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Ketika kita memasuki hari yang baru, di tahun yang baru, sesungguhnya bukan kegembiraan yang harus menghiasi hati kita, justru kesedihan dan kekhawatiran yang harus ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena detik menuju kepada menit,
menit menuju kepada jam, jam kepada hari, hari kepada minggu, bulan, dan akhirnya tahun. Semakin datang tahun yang baru diulang, artinya semakin berkurang kesempatan kita, umur kita di muka bumi ini. Semakin berkurang kesempatan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu, fokuskan konsentrasi hati kita hanya kepada kita sendiri. Lihat dan tatap diri kita sendiri. Sejenak lupakan urusan-urusan yang lain. Lihat diri kita dari tahun ke tahun sampai tahun baru di hari ini. Sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun yang lalu? Sudahkah keikhlasan terjaga kualitasnya mengiringi ibadah kita di hadapan Allah? Ataukah sebaliknya kita akui jujur ibadah kita masih banyak kepentingan hawa nafsu, ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain, lalu ria, ibadah motivasi ingin dilihat baik oleh orang lain. Maka di hari ini yuk sama-sama kita istighfar, sama-sama memohon ampun kepada Allah atas sifat-sifat buruk kita yang selalu mencemari keikhlasan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering ikhlas di awal, tapi di pertengahan dan di akhir ibadah kita tumbuh ujub dan ria. Na'udzubillah. Ya Rob, ampuni diri ini ya Rob, atas sifat ujub dan ria menghiasi ibadah ini. Ya Rob, murnikan, bersihkan ibadah kami ya Rob. Jangan sampai ada ujub, ria, takabur, terselip, samar mengiringi ibadah ini. Hadirin, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, ma'siyatun aurosat dilan wabtikoron khairun min ta'atin aurosat ijan wastikbaron. Kemaksiatan di masa lalu, di tahun kemarin, melahirkan rasa hina diri di hadapan Allah, lalu butuh dengan ampunan Allah, melahirkan kesadaran, bergerak tobat kepada Allah. Kondisi maksiat itu jauh lebih baik daripada taat yang melahirkan sifat ujub, bangga diri dan sombong. Maksiat tapi lahir penyesalan, maksiat tapi lahir rasa malu dan hina diri di hadapan Allah, lalu ibtikor, rasa fakir, butuh kepada Allah. Itu lebih baik daripada taat tapi melahirkan ujub, ria dan sombong. Mari bangun ibtikor, rasa fakir, rasa butuh kepada Allah. Waktu terbaik kita di antara puluhan tahun yang telah kita lalui adalah waktu di mana kita bersimpuh malu di hadapan Allah karena melihat dan menatap diri kita berlumur dosa, berlumur kemaksiatan, lalu sadar diri, munajat kepada Allah, taubat kepada Allah. Di pagi hari ini seiring suruk matahari menerangi bumi ini, ya Rob, sinarilah hati ini dengan cahaya ampunanmu, cahaya magfirahmu, sehingga tersingkap keburukan-keburukan di hati ini, kegelapan-kegelapan di hati ini menjadi terang benderang dengan cahaya hidayahmu ya Rob. Mari sama-sama kita istighfar, karena kesempatan ibadah kita semakin berkurang. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqalluhum mayajuju dalik. Rasul mengingatkan kita, rata-rata umur umatku, kata Rasul, antara 60 dan 70 tahun. Sedikit orang yang melalui dan melampaui dua umur itu. Lihat tatap dan umur kita mendekati 60 tahun atau melampaui 60 tahun, mendekati 70 tahun. Itu tanda semakin dekat ajal kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa, setiap diri kita
akan mengalami kematian. Menghindar, berlari sejauh manapun, bersembunyi di tempat yang terdalam sekalipun. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, apakah di dalam masjid sedang taat ataukah di luar masjid sedang maksiat, ketika ajal kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajal kematian itu akan menjemput kita. Ingat, malakal maut, malaikat Ijrail tidak akan pernah gagal mencabut nyawa. Sukses semua manusia dicabut nyawanya oleh malakal maut. Dan diri kita akan bernasib yang sama. Bapak Ibu, setiap hari kita sering mendengar berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tarjiyah ini diulang-ulang setiap hari. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan sesungguhnya kami kepada Allah akan dikembalikan. Nama Fulan bin Fulan diumumkan. Suatu hari nanti nama kita yang akan diumumkan. Dan itu pasti akan terjadi. Sudah siapkah kita menghadapi hari kematian kita? Mari sama-sama kita istighfar. Ajilu bitaubat qoblal maut. Segera bertobat, segera istighfar. Raih ampunan Allah sebelum datang kematian. Mari kita lapalkan bersama-sama berjamaah. Istighfar ma'a taubatihi. Melapalkan kalimat istighfar beriringan, diiringi dengan taubat kepada Allah. An-nadamah, rasa penyesalan yang mendalam mengiringi istighfar kita. I'tiraf, mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa masa lalu. Terbayang kesalahan masa lalu kita. Kita sebagai anak banyak kesalahan kepada kedua orang tua kita. Kita belum sempat membalas kebaikan. Orang tua kita sudah tiada. Kesalahan kita sebagai suami kepada istri. Kesalahan kita sebagai istri kepada suami. Kesalahan kita sebagai orang tua kepada anak. Terbayang itu semua. I'tiraf diakui. Lalu an-nadamah disesali. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. 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 Hadirin, walaupun istighfar kita sebentar, walaupun istighfar kita sedikit, kita berharap penuh kepada Allah. Allah bukakan pintu ampunan bagi kita. Allah curahkan magfirahnya kepada kita semua. Sehingga pulang kita dari majlis ini dalam keadaan suci dan bersih. Mari angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahana dawikna ya dal jalali wal ikram. Laddata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati datika bi tajalliyatika bi 'azamatika wa kibriyaika kama dawaqta dalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi hadrati kursikal a'la bika minka fika laka dawqan ilahiyan jamaliyan kamaliyan ihatiyan ijmaliyan tafsiliyan bidatikal munajah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah wa ja'a bisyamsi min matlaiha. Allahumma rzuqna khairu hadal yaum wadfa'na sarrah. Allahumma rzuqna khairu hadal yaum wadfa'na sarrah.
Allahumma rizukna khairu hadal yaum wadfa'an nasarah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.